Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Crypto Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish, tapi alhamdulillah nih Bitcoin di angka 42.300-an dolar. Biasanya dalam beberapa hari kemarin itu Bitcoin di angka 40 ribuan atau di bawah 41 ribu. Saat ini udah kencang di angka 42 ribuan meskipun warnanya merah, lagi koreksi dan beberapa token sepertinya nggak terlalu signifikan banget nih ya dalam waktu 24 jam terakhirnya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ternyata ada yang menarik ya, ketika harga Bitcoin semalam atau kemarin itu tembus di angka 43 ribuan dolar. Ternyata ada beberapa informasi penting, khususnya tentang persetujuan Bitcoin ETF spot ini semakin dekat ya, menuju di bulan Januari tahun 2024 mendatang. Tinggal hitungan hari, karena diperkirakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari itulah rentang waktu ketika Badan Sekuritas Amerika Serikat tersebut menyetujui tentang Bitcoin ETF spot. Arahnya sih sepertinya disetujui ya, tapi kalau nggak disetujui, aduh kayaknya kebalikannya ini ya. Oke, raksasa keuangan BlackRock, mereka mengajukan amandemen S1 yang diperbarui untuk Bitcoin ETF spot ini. Khususnya mereka telah menganut arahan dari Badan Sekuritas Amerika Serikat mengenai penciptaan uang tunai, memilih pendekatan yang hanya menggunakan uang tunai dan menunda penciptaan dalam bentuk barang untuk kemudian hari. Jadi keputusan BlackRock untuk memprioritaskan penciptaan uang tunai dalam amandemen S1 dipandang sebagai langkah positif menuju kemajuan dari Bitcoin ETF spot tersebut. Bahkan langkah strategis ini itu melaraskan unsur-unsur dan dimaknai sebagai langkah penentu liburan mendatang. Oke, jika masuk periode Natal ini, masa liburan di luar negeri kan banyak liburan Natal ya. Ini memang kita nantikan banget ya buat Bitcoin ETF spot ini yang bakal terjadi di bulan Januari. Jadi ada timbal balik atau feedbacknya dari Badan Sekuritas Amerika itu menarik banget ya. Berarti kan arahnya ke setujui, karena setiap ada kekurangan kemudian diperbarui, kemudian diterima lagi oleh Badan Sekuritas Amerika Serikat. Nah, bahkan dari BlackRock itu, Bitcoin ETF spot itu yang diusulkan saat ini memiliki ticker dari IBIT. Dan pengajuan ini mencakup bahasa baru tentang pembuatan dana dan model penebusan. Bahkan hal ini juga menunjukkan adanya preferensi terhadap model penebusan tunai, namun memberikan ruang bagi proses in-kind yang harus tunduk pada peraturan tersebut. Nah, menariknya ya, ketika Bitcoin ETF spot tersebut disetujui, ini menurut dari CEO Grayscale, dia mengharapkan bahwa ketika persetujuan Bitcoin ETF spot itu terjadi yang dilakukan oleh Badan Sekuritas Amerika Serikat ini, dan memungkinkan bahwa mereka bakal mengambil pasar atau market itu sampai dengan sekitar 30 triliun dolar. Wow, jadi ketika Bitcoin ETF spot tersebut yang masuk ke dalam dunia cryptocurrency buat Bitcoin itu ada bakal masuk rate terbesar sampai dengan 30 triliunan dolar. Gila banget, berapa ribu triliun ya, apa tuh berapa puluh ribu triliun ya, nggak tahu saya, karena 30 triliun dolar aja kalau dirupiahkan nggak tahu, 1 juta dolar aja itu 1 juta dolarnya sekitar 15 miliaran rupiah lah ya. Kalau 30 triliun, aduh nggak tahu saya. Mungkin kalkulator saya juga nggak bisa kayaknya. Tapi sebenarnya kalau udah masuk ke market cap sebesar itu, mungkin nanti pergerakannya nggak secepat sekarang mungkin ya, karena market capnya besar banget tuh. Jadi mungkin pergerakannya ya naik 10%, setahun, apa 15% atau seperti apa ya. Oke, selanjutnya datang dari Shiba Inu Token. Nah, yes, mereka baru saja merilis event ini. Oke, jadi baru beberapa jam yang lalu mereka nge-tweet di dalam Twitter mereka atau di platform X. Oke, salami edisi ke-7 majalah The Shiba, signifikan historis dari upaya Shiba untuk menjadikan ekosistem Web3 terdesentralisasi pertama yang memperoleh top level domainnya sendiri. Nah, jadi si Shiba bakal menjadi ekosistem Web3 pertama yang memperoleh top level domainnya sendiri, menandai perubahan besar dalam desentralisasi internet. Cetak sebuah edisi ini dan baca artikel di dalam komentar. Oke. Nah, dalam edisi ke-7 ini mereka mencetak sampul NFT-nya. Kalau kita ada tampilan NFT dari Shiba Inu. Dan mereka memperkenalkan seri NFT eksklusif mereka setiap minggunya. Bahkan mereka bakal menyusun buletin yang berwawasan luas. Mereka juga bakal mengabadikan esensinya dalam bentuk koleksi digital. Jadi kalian bisa mendapatkan NFT ini. Dan kalian juga perlu membuat akun Shiba Web3.
dan berlangganan majalah tersebut. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan NFT-nya, ini NFT-nya eksklusif ya, cuman cetak 3000 NFT loh. Jadi nggak terlalu banyak nih ya. Ini biasanya kalau Shibarium waktu Shiba Inu meluncurkan NFT Shibosis itu 10.000 NFT, tapi ini sampul mereka cuma 3.000. Jadi kayaknya sepertinya bakal lebih langka. Meskipun saat ini NFT nggak terlalu hype lagi, tapi minimal kita punya lah ya 1 atau 2 NFT, nggak tahu kan apakah yang akan datang bakal lebih besar lagi atau seperti apa. Makanya minimal ada lah mungkin NFT, meskipun harganya nggak ada harganya mungkin ya. Beberapa NFT yang dulu jutaan dolar saat ini nggak ada apa-apanya harganya, bahkan kembali ke nol ya mungkin, tapi harus punya lah. Terbelinya kayaknya sekarang aja, tapi jangan yang harganya nggak masuk akal. Oke, beli yang masih masuk akal harganya ya. Oke, jadi di sini mereka juga baru saja melakukan beberapa kemitraan eksklusif antara perusahaan Web3 yang sudah mapan dan Shiba, kontribusi komunitas tentang keadaan kripto pada tahun 2023. Jadi mereka bakal melakukan beberapa perubahan Web3 terdesentralisasi. Ya, kita nantikan banget ini ya. Karena memang di minggu lalu mereka juga melakukan pembakaran sekitar 8,9 miliaran token Shiba Inu ya kalau nggak salah. Jadi selama di bulan Desember ini kurang lebih 20 miliaran Shiba Inu yang telah dibakar. Ini bukan dari komunitas, tapi dari tim pengembang dari Shiba Inu Token. Makanya kita apresiasi. Kenapa? Karena semakin meningkatnya blockchain Shibarium, semakin besarnya juga transaksi untuk pembakaran dari Shiba Inu Token. Karena memang ini adalah salah satu proyek terbaru mereka dari Shiba Inu Token, bahwa mereka berencana itu mengajukan domain tingkat atas TLD dan Shiba dengan iChain, dan di sini organisasi nirlaba yang mengolah banyak aspek internet, meskipun organisasi seperti Ethereum, Name Service, dan perusahaan seperti Unstoppable Domains, mereka telah menawarkan kepada pengguna kripto itu kemampuan untuk mengklaim nama domain yang diakhiri dengan ETH atau kripto. Data domain tersebut dapat diarahkan ke wallet kripto, bukan situs web yang dapat diakses melalui browser tradisional apapun. Jadi mungkin nanti situs webnya dengan Shibarium SRC20 atau SRC. Jadi kalau simbol dari Shibarium itu kalau nggak salah SRC ya, sedangkan Ethereum kan ETH. Nah, ERC. Nah, di sini mungkin nanti SHB atau SRC, nggak tahu lah. Nanti bakal mereka lakukan untuk website terdesentralisasi dari Web3 mereka. Dan saat ini juga sistem mereka sudah tergabung dengan domain DNS yang mengatur fungsi dasar internet termasuk nama situs web dan alamat email mereka sendiri. Dan mereka juga, ekosistem mereka telah bermitra dengan D3 Global, penyedia infrastruktur digital untuk membantu membuat aplikasi Shiba Inu untuk TLD semenarik mungkin. Karena memang menuju berakhirnya akhir tahun 2023 ini, transaksi blockchain Shibarium mereka itu meningkat drastis. Bahkan pengembang Shiba Inu Satoshi Kusama, dia mempertanyakan absennya Shibarium dalam peringkat prasasti blockchain. Mengatakan bahwa mereka telah mencapai dengan 130 juta lebih transaksi. Wow, keren banget nih. Bahkan Satoshi Kusama ini membandingkan dengan blockchain lain lah ya. Oke, dia menunjukkan bahwa BNB Chain saat ini mencatat sekitar 77 juta transaksi. Bahkan turun sampai dengan 60 juta, dan Phantom mencatat 26 juta transaksi ya di tahun ini, dan mengekspresikan kekecewaannya bahwa Shiba menunjukkan bahwa jaringan Shibarium harus masuk di dalam peringkat tersebut. Dan secara khusus Shibarium yang mencapai tonggak sejarah sekitar 130 juta lebih cepat dan transaksi mereka lebih banyak, ternyata tidak masuk dalam laporan terbaru dari blockchain ya. Beberapa blockchain termasuk ada Polygon, ada Binance Smart Chain, ada Arbitrum, dan beberapa blockchain lainnya. Jadi di sini menyesali lah ya, nggak suka lah, nggak terima lah intinya tim pengembang dari Shiba Inu Token, termasuk tim pengembang dari Shibarium, Caldaria. Dia mempertanyakan tentang polling tersebut, kenapa Shibarium tidak dimasukkan, apakah belum semacam besar seperti blockchain lain, atau mereka belum banyak diadopsi beberapa pertukaran kripto dunia seperti Binance mungkin, Coinbase, atau beberapa pertukaran lain. Nah, selain itu juga pertukaran crypto.com saat ini mengadakan beberapa giveaway, hadiahnya lumayan nih, sekitar $15.000. Berarti kurang lebih 200 jutaan rupiah lah ya, kurang lebih ya. Nah, ini bagi-baginya buat holder dari Shiba Inu. Makanya bisa enak banget nih kalau dapat $15.000 nih. Nah, selain juga PvP Arena, yang mana ini tampaknya merupakan permainan bermain dua dan menghasilkan sedang diterapkannya blockchain Shibarium di dalam permainan tersebut. Oke, ini adopsi baru nih dari Shibarium untuk dunia game. Dan udah kode kontrak ini berbicara tentang cinta dalam pertempuran. Ini menggunakan jaringan Shibarium. Biasanya game-game permainan itu
menggunakan jaringannya Ethereum banyak ya. Tapi ini udah mulai nih jaringan Shibarium digunakan dalam dunia permainan. Nah, ada yang menarik nih ya, dalam 1 minggu terakhir Shiba Inu masuk dalam top meme token dengan sosial aktivitas yang paling besar. Padahal Shibong terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget ya dalam beberapa minggu terakhir ini, termasuk Vita Inu, tapi masih tidak terkalahkan untuk sosial aktivitasnya dari Shiba Inu token. Karena Shiba Inu token berada peringkat paling atas, di bawahnya seperti ada Bong, ada Dogecoin, ada PP, ada Richquake, ada Baby Dogecoin, ada Vita Inu, dan Dogelomas dan beberapa koin meme lainnya. Nah, setelah di bulan Desember ini, tim pengembang Shiba Inu melakukan pembakaran yang lumayan banget gitu ya. Semoga saja di tahun yang akan datang atau di tahun 2024 di bulan Januarinya, mereka bakal lebih besar lagi melakukan pembakaran. Ya, hitung-hitung tahun baru lah ya pembakarannya. Karena memang tim Shiba Inu mengatakan bahwa setiap dolar yang dibelanjakan dalam pembakaran Shiba Inu itu berasal dari holder sendiri karena pasokan Shiba tidak dapat diakses. Jadi itu supply Shiba nggak bakal ditambah, inti seperti itu. Kemudian pembakaran itu tetap terjadi dan yang sudah dibakar itu nggak bisa dikembalikan lagi, intinya sudah hangus, memang udah hilang supply-nya, jadi berkurang. Ini menjelaskan tentang desas-desus kemana larinya sistem pembakaran itu, apakah dihidupkan lagi atau dikembalikan lagi atau seperti apa. Jadi sudah ditekankan bahwa yang apapun transaksi yang sudah dilakukan pembakaran, artinya sudah dikirim ke wallet hitam, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi supply-nya sudah berkurang dari sistem pembakaran yang tersebut. Karena sistem pembakaran Shiba Inu itu tergantung blockchain Shibarium yang banyak digunakan. Makanya saat ini pembakaran Shiba Inu itu diarahkan untuk transaksi dari Shibarium. Makanya semakin banyak Shibarium yang digunakan, semakin besarnya juga pembakaran dari Shiba Inu token. Oke, nggak muluk-muluk lah ya. Ini udah akhir tahun. Ya mungkin kayaknya kalau buat ke 0,3an rupiah agak berat dikit nih. Mungkin lebih dekat 0,2 rupiah. Atau di tahun yang akan datang 1 rupiahan aja udah alhamdulillah lumayan. Amin. Yes, mungkin itu aja yang sampai kepada kalian semua. Ingat ya semua yang disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena wali kalian kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam kira bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.